Saudara, banyak pihak terkejut dengan keputusan DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Penyebaran COVID-19 menjadi alasan rapat paripurna dimajukan. Berembus kabar adanya rencana lockdown atau menutup sementara gedung DPR. Sidang paripurna DPR yang diantaranya membahas Undang-Undang Cipta Kerja dipercepat sehingga digelar Senin siang kemarin. Sidang dihadiri secara tatap muka oleh sebagian anggota Dewan, selebihnya mengikuti sidang secara daring. Dalam pembukaan sidang, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menyebutkan tidak hanya anggota Dewan yang terinfeksi COVID-19, 18 anggota DPR, tenaga ahli, dan karyawan di lingkungan DPR terkonfirmasi positif COVID-19. Atas rahmat dan perkenannya, maka kita semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun ada beberapa rekan kita yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang masuk di rumah sakit, dan kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpapar untuk diberi kesehatan cepat pulih. Begitu juga dengan staf ASN dan beberapa staf daripada anggota. Informasi terkini dari Dewan Perwakilan Rakyat setelah sejumlah anggota DPR diinformasikan terkonfirmasi positif COVID-19. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, benarkah status positif corona sejumlah anggota dan karyawan di DPR menjadi alasan percepatan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja semalam? Iya, itu kemungkinan terbesar yang memang disampaikan juga oleh Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin, Juno dan juga saudara pada hari kemarin, khususnya setelah selesai memimpin rapat paripurna di DPR pada hari kemarin. Ada informasi bahwa memang kurang lebih ada 40 orang yang bekerja di lingkungan DPR RI yang kemudian sudah dinyatakan positif virus corona oleh Aziz Samsudin, sehingga ia menilai bahwa dipercepatnya rapat paripurna untuk membahas khususnya terkait dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ataupun Omnibus Law pada hari kemarin ini menjadi suatu prioritas sebelum masa reses ini dilakukan. Tentu ini menjadi pertanyaan kita bersama, karena kalau kita lihat dalam beberapa hari ke belakang, DPR nampaknya seperti dalam tanda kutip ini kejar setoran untuk membahas dan juga menetapkan rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kalau kita flashback sedikit pada hari Sabtu lalu, bahkan Sabtu malam, DPR ini secara tiba-tiba dalam tanda kutip begitu membahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja oleh Badan Legislasi, kemudian diputuskan pada malam hari itu juga. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga, karena tadi kami sempat berbincang dengan politisi Partai Demokrat yang juga memimpin walkout Partai Demokrat pada hari kemarin di rapat paripurna, yakni Beni K. Harman, menyebut bahwa sebenarnya pada hari Senin lalu belum ada agenda untuk membahas ataupun agenda rapat paripurna yang kemudian diinformasikan kepada anggota DPR. Pada hari Senin lalu, tepatnya pada pukul 12, barulah Beni K. Harman ini mengetahui bahwa pihak pimpinan DPR ini akan menggelar rapat paripurna. Itu pun kami sudah konfirmasi juga, karena awak media ini memiliki grup, dan di dalam grup tersebut setiap harinya dikirimkan agenda DPR. Memang dalam agenda tersebut pada hari Senin kemarin ini memang tidak ada sebenarnya agenda rapat paripurna untuk membahas terkait dengan hal ini. Dan pada sore harinya, seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menyebut bahwa karena banyaknya anggota DPR terpapar virus corona, akhirnya ini menjadi pertimbangan. Akhirnya DPR memajukan ataupun mempercepat rapat paripurna yang sebenarnya kemungkinan besar baru akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020. Tidak hanya terkait dengan keganjalan bagaimana cepatnya mekanisme pemutusan dari rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja menjadi undang-undang, tetapi juga pemberlakuan ataupun aturan yang terdapat di dalam gedung DPR ini sendiri menjadi pertanyaan besar, karena seperti yang tadi kami sebutkan sudah ada kurang lebih 40 orang yang terkonfirmasi positif virus corona di kompleks DPR RI, tetapi tidak satupun gedung DPR RI yang ditutup. Padahal kalau kita mengacu kepada Pergub nomor 88 tahun 2020, seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, jika ditemukan satu orang ataupun satu kasus positif corona, tidak hanya kantor tersebut dalam satu gedung yang akan ditutup, tetapi satu gedung ini akan dilakukan penutupan. Namun sayangnya pada saat ini tidak ada satupun gedung DPR yang dilakukan penutupan secara total, khususnya di kompleks dari gedung DPR yang memang terpapar virus corona. Bahkan mekanismenya kalau kami sempat cari tahu oleh pengamanan dalam, hanya ruang-ruang rapat komisi ataupun ruang komisi yang kemudian ditutup secara sementara, kemudian disemprot dengan zat disinfektan. Namun
gedung-gedung yang terdapat di kompleks area ini tidak ditutup secara total. Tentu ini menjadi pertanyaan besar, apalagi belakangan memang kasus terkait dengan COVID-19 di tubuh DPR RI memang semakin mencuat dan namun nampaknya tidak ada penutupan gedung. Alasan lain yang disampaikan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin mengapa tidak dilakukan penutupan gedung pada saat ada anggota yang terpapar virus corona karena DPR sudah memasuki masa reses. Padahal kalau kami amati di sini, walaupun memasuki masa reses, betul memang tidak ada rapat yang kemudian dilakukan, tetapi masih ada sejumlah orang yang kemudian berlalu lalang ataupun masuk dengan keperluannya masing-masing di area-area yang memang terpapar virus corona. Tentu ini menjadi pertanyaan besar dan juga menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa mengapa DPR RI tidak menjalankan Pergub nomor 88 tahun 2020 sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Juno. Ya, ini menjadi sorotan bahwa sebelumnya Pergub DKI juga harus menyebutkan 3 kali 24 jam sebuah gedung atau institusi harus ditutup bila terkonfirmasi positif corona. Dan terakhir terkait dengan para anggota dewan sudah masuki masa reses, lalu bagaimana mekanisme, apakah anggota dewan diperbolehkan berinteraksi dengan konstituen? Iya, kalau kita berkaca kepada apa yang kemudian disampaikan oleh Puan Maharani, memang pada saat masa reses ini tentu yang pertama adalah tidak akan ada rapat di tiap-tiap komisi. Tetapi memang Puan Maharani, Ketua DPR, menyampaikan kepada para anggota DPR untuk dalam tanda kutip ini kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk kemudian menyampaikan program kerja yang sudah dijalankan oleh DPR, termasuk juga menampung aspirasi dari para masyarakat. Tentu ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana kemudian nanti proses tracing yang dilakukan di dalam internal DPR, karena satu tadi sudah kami bahas ataupun sudah kita bahas bahwa tidak ada penutupan gedung, tetapi yang kedua adalah anggota-anggota DPR ini akan kembali ke daerah pemilihan mereka masing-masing, dan tentu jika memang tracing dilakukan dengan tidak maksimal, ini akan ada potensi penyebaran virus corona, apalagi para anggota DPR ini kembali ke daerah pemilihan mereka masing-masing. Kita masih harus menunggu seperti apa nanti klarifikasi yang kemudian akan disampaikan oleh pimpinan DPR, karena sampai saat ini kami masih menunggu statement resmi yang disampaikan oleh pimpinan DPR di kompleks DPR RI Senayan. Juno. Baik, sebelumnya pimpinan DPR menyebut ada 40 anggota dewan, yaitu diantaranya 18 anggota dewan serta karyawan maupun juga tenaga ahli di lingkungan DPR terkonfirmasi positif corona. Terima kasih rekan Dipo Nurbahagia dari Kompleks DPR RI Jakarta.